Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asnan rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teteh Iim di sini. Alhamdulillah ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di pembahasan sebelumnya saya pernah sedikit menerangkan dengan apa itu sih darah istihadah, yaitu ad-damu al-khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi. Jadi artinya darah istihadah itu adalah darah yang keluar dari batasan waktu haid ya, ataupun nifas juga sama. Seperti itu. Dan pernah juga saya terangkan bahwa istihadah itu secara garis besarnya itu terbagi menjadi dua bagian. Ada sosok wanita yang mustahadahnya itu mubtada'ah. Artinya mubtada'ah adalah sosok seorang wanita ataupun perempuan yang belum pernah mengalami haid sama sekali, dan juga mu'tadah. Artinya mu'tadah itu adalah sosok seorang wanita ataupun perempuan yang pernah mengalami haid. Yang mana dari dua bagian besar itu, yang mubtada'ah terbagi dua, yang mu'tadah itu terbagi menjadi 5. Sehingga kalau dikerucutkan satu persatu, mustahadah itu atau istihadah itu terbagi menjadi 7 bagian. Nah, mungkin saatnya kali ini insya Allah saya ingin mencontohkan untuk mustahadah yang pertama. Siapakah mustahadah yang pertama? Yaitu mustahadah mubtada'ah ghair mumayyizah. Artinya adalah seorang wanita yang belum pernah sama sekali mengalami haid, dan berarti ini adalah haid yang pertama begitu, tetapi langsung istihadah, dan wanita ini ghair mumayyizah. Maksudnya apa nih teh ghair mumayyizah? Jadi begini ya. Untuk bagian yang pertama ini adalah ya tentu ya, seorang perempuan ataupun wanita ini sudah memasuki akan umurnya haid. Mungkin kita sudah paham ya, kalau yang sebelumnya pernah ikut ngaji bareng saya, bahwa ukuran minimal haid di dalam ukuran umur itu adalah 9 tahun kurang dari 15 hari. Ingat ya, ada kurangnya dari 15 hari. Dan yang dihitung ini adalah menurut hitungan tahun Hijriyah, tahun Islam atau tahun Qamariyah, bukan tahun Masehi. Seperti itu ya. Jadi seperti apa itu seperti bulan Syawal, Ramadan, Sya'ban, itu bulan Islam yang dihitungnya. Jadi 9 tahun kurang 15 hari. Nah, jika ada seorang wanita yang 9 tahun kurang dari 15 hari itu sudah mengalami keluar darah, maka itu sudah termasuk haid, seperti itu. Nah, untuk contoh yang ini umurnya bebas sih, mau ya mungkin pertama kali haidnya mungkin yang baru berumur 10 tahun atau 12 tahun atau 13 tahun, yang penting udah 9 tahun kurang dari 15 hari. Nah, misalkan anak ini keluarlah darah gitu ya. Nah, hari pertama keluar darah, hari kedua keluar darah, hari ketiga keluar darah. Kok lama banget gitu ya ini seorang anak perempuan ini mengeluarkan darahnya, bahkan gak henti-henti tuh mengeluarkan darahnya sampai melebihi dari 15 hari. Misalkan mengeluarkan darahnya sampai 17 hari misalkan, seperti itu. Nah, berarti ini adalah contoh yang itisol. Artinya itisol itu terus menyambung tanpa dibatasi dulu suci, dari hari pertama mengeluarkan darah sampai ke 17 hari dia terus mengeluarkan darah. Berarti ini adalah contoh yang itisol, seperti itu. Artinya apa barusan? Terus menerus, seperti itu. Nah, sedangkan kalau seorang wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, nggak boleh. Kalau melebihi dari 15 hari berarti di dalamnya itu ada istihadahnya. Nah, dan kemudian ini yang perlu didengarkan dan yang perlu digarisbawahi. Artinya ghair mumayyizah ini adalah ini seorang wanitanya atau anak ini misalkan mengeluarkan darahnya itu hanya satu warna saja. Oke, sekali lagi. Yang ghair mumayyizah tolong digarisbawahi, didengar dengan cermat. Nanti karena ini bisa menjadikan pembeda dengan yang kedua.
Jadi ini wanita ini atau anak ini mengeluarkan darahnya hanya satu warna saja dan juga satu sifat saja. Apakah itu warnanya qawi, kuat, gitu ya? Kuat itu yang lebih cenderung ke hitam, ataukah yang mengeluarkan darahnya ini dhaif, lemah? Seperti apa melemah? Seperti warna merah itu pun sudah termasuk lemah, ataupun warna ke kuning-kuningan itu juga termasuk lemah, ya. Jadi sekali lagi, hanya satu warna dengan satu sifat, atau ini anak perempuan ini mengeluarkan darahnya lebih dari satu warna, misalkan ada dua warna gitu ya. Tapi si anak ini tuh nggak paham, si anak ini tuh nggak bisa membedakan mana sih yang dimaksudkan dengan darah qawi ataupun mana sih yang dimaksudkan dengan darah dhaif. Mungkin saja sifatnya juga nggak satu sifat, tetapi anak ini nggak paham gitu ya. Apakah sifat-sifat darah itu seperti bagaimana gitu. Ya kemungkinan ini anak yang belum pernah mengaji terlalu dalam, sehingga anak ini tidak tahu bahwa di dalam darah itu oh ternyata ada yang dikatakan dengan darah qawi, ada juga yang dikatakan dengan darah dhaif. Maka kalau begitu kejadiannya, itu yang dikatakan haidnya berapa hari, istihadahnya berapa hari. Ya, coba kita lihat ke papan tulis ya. Misal ini anak mengeluarkan darah pada hari pertama ya, sampai mengeluarkan darahnya misalkan sampai 17 hari. Misalkan contohnya yang itisol yang barusan saya terangkan ya, terus menerus gitu ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 17 itu gak berhenti-henti haid gitu ya. Mau satu warna ataupun dua warna, tetapi anak itu gak paham untuk membedakan mana darah yang qawi dan juga mana darah yang dhaif. Maka haidnya itu berapa hari? Itu sebetulnya sih ada dua pendapat ulama. Yang pertama, kalau menurut qaul adhar, haidnya itu cuman 1 hari saja. Cuman 1 hari saja. Meskipun ada pendapat yang kedua, menurut qaul ashah itu haidnya antara 6 atau 7 hari. Kenapa qaul ashah mengatakan 6 atau 7 hari? Karena memang mengikuti aglabiyah. Artinya aglabiyah adalah kebanyakan atau keumumannya seorang wanita haid itu biasanya sekitar 6 atau 7 hari. Jadi di sini kita mau mengambil dari qaul adhar boleh, mau mengambil dari qaul ashah juga boleh. Meskipun yang banyak sekali dari referensi kitab yang saya temui bahwa banyak sekali yang mengikuti akan qaul adhar yang mengatakan jika kasusnya seperti ini itu cukup haidnya 1 hari saja. Berarti kalau begitu yang istihadahnya itu berapa hari? Berarti yang istihadahnya itu adalah 16 hari. Itu pun kalau kita mengikuti qaul adhar seperti itu. Nah, kan ini awal mulanya ini kan si anak itu nggak nyangka kan bahwa dia itu akan akan mengeluarkan darahnya melebihi dari 15 hari seperti itu. Ternyata pas hari ke-16-nya kok aku sekarang hari ke-16 kok masih tetap mengeluarkan darah. Nah, maka ini ibunya langsung harus menyikapi akan suatu hukum. Aduh, ini anak udah lebih nih dari 16 hari. Maka ibunya kan harus bertanya nih pada anaknya, "Nak, kamu tahu nggak mengeluarkan darah? Aku nggak paham, aku nggak ngerti sama sekali karena ini pengalaman pertama kali aku haid," misalkan. Ya udah, maka orang tuanya mengambil hukum mau ikut ke qaul adhar atau mau mengikuti ke qaul ashah. Jika ini sang ibunya misalkan mau mengikuti kepada qaul adhar, berarti berapa itu istihadahnya itu adalah 16 hari karena mengeluarkan darahnya sampai 17 hari, maka orang tuanya ataupun ibunya wajib memerintahkan kepada anaknya untuk mengqadha salatnya. Sekali lagi untuk apa? Untuk mengqadha salatnya. Jadi dari tanggal 15 ke sana selama ini maksudnya dari tanggal 17 gitu ya, dari 16 hari itu misalkan gak sholat gitu ya, maka si anak tersebut harus mengqadha sholatnya. Wajib loh ibunya atau bapaknya itu memerintahkan kepada anaknya, bimbinglah anaknya untuk mengqadha sholatnya. Ataupun misalkan ketika istihadahnya itu pada bulan Ramadan, maka si anaknya ini juga nanti harus mengqadha akan puasanya. Insya Allah ya.
Bisa dipahami di sini ya, mudah-mudahan. Ini bagi yang mudah-mudahan yang banyak mendengar ini adalah orang tua sehingga nanti kalau anaknya mengalami seperti ini, orang tuanya sudah memahami. Nah, ini kan misalkan ini terjadi pada bulan Agustus deh misalkan gitu ya. Ini terjadi pada bulan Agustus gitu. Nah, kemudian untuk bulan yang selanjutnya gimana nih Teh? Nah, ini ada kelanjutannya untuk bulan selanjutnya pada bulan September. Kelanjutannya pada bulan September. Nah, pada bulan September pun ini orang tuanya nih yang harus lebih paham ya, karena takut ini anaknya kan pertama kali haid sehingga belum paham. Harus diperhatikan ketika ini anak mengeluarkan darah kembali pada bulan Septembernya. Untuk bulan September itu kan berarti si anak ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini anak itu mengeluarkan darahnya kembali lagi istihadah. Artinya kembali lagi istihadah itu melebihi lagi dari 15 hari. Kemungkinan besar kan seperti itu. Kita kan nggak tahu. Atau kemungkinan yang kedua, ini anak pada bulan September itu mengeluarkan darahnya sekarang tidak istihadah. Artinya kurang dari 15 hari. Sehingga mengeluarkan darahnya ya normal-normal aja, kurang dari 15 hari. Nah, maka yang harus diperhatikan ketika nanti bulan September mengeluarkan kembali lagi darah, coba didengar sekali lagi ya. Ini anak harus mengikuti dulu seperti pada bulan Agustus. Kalau misalkan kita mengikuti qaul adhar, ini anak cuman 1 hari saja haidnya. Ini mengambil dulu hukum. Mohon dicermati. Jadi sekali lagi saya takutnya nggak paham. Ketika pada bulan September ada dua kemungkinan, mungkin saja haid normal, mungkin saja istihadah. Tetapi apa yang harus dilakukan anak ini, kalau misalkan kita yang mengikuti qaul adhar, maka sementara ini kita ikuti saja hukumnya anak tersebut mengeluarkan haidnya hanya 1 hari. Ya, hanya 1 hari. Ya, kalau misalkan pertama kalinya mengeluarkan darah itu jam 7 pagi, maka 24 jamnya itu adalah besok lagi ketika jam 7 pagi lagi, seperti itu. Nah, maka ketika nanti zuhurnya hari kedua, ini berarti ya hari kedua, maka ketika nanti zuhurnya pada hari kedua, ini anak lakukanlah sholat seperti layaknya wanita yang suci. Meskipun ini anak mengeluarkan darah, meskipun ini anak darahnya banyak, layaknya seperti orang yang suci. Dan ini juga nanti ada tutorialnya sih ya, harusnya di dalam tata cara membersihkannya. Tapi insya Allah deh kapan-kapan ya saya terangkan. Jadi begitu ya, paham ya? Sekali lagi, hukumi saja ini anak untuk sementara, haidnya hanya 1 hari. Meskipun hari kedua, ketiga, keempat, kelima mengeluarkan darah, tetap ini anak wajib sholat. Kalau pada bulan Ramadan, ini anak wajib melaksanakan puasa. Nah, ternyata diperhatikan sama ibunya, ini anak itu benar. Ternyata pada bulan Septembernya itu mengeluarkan darahnya itu dari tanggal 1 itu sampai pada tanggal 16 terus gitu ya, mengeluarkan darah. Nah, ini nggak jadi masalah. Karena ini nggak perlu lagi qadha, karena toh selama ini dari tanggal 2 sampai tanggal 16 anak saya kok tetap mengerjakan sholat terus, ya kan? Jadi nggak perlu ada di qadha di sini karena dari awalnya juga sudah sholat. Seperti itu, ya. Oke. Dan juga sudah melakukan mandi besar, sudah melakukan mandi besar. Kan mandi besarnya kapan? Pada tanggal kedua. Maksud saya pada hari keduanya. Ini anak kan sama ibunya sudah, nak sekarang hari kedua mandi besar saja. Niatnya meninggalkan hadas besar saja. Udah. Tapi kemungkinan yang kedua, ini anak itu mengeluarkan darahnya itu kurang dari 15 hari. Misalkan nih, ini anak ini mengeluarkan darahnya dihitung dari tanggal 1 misalkan sampai tanggal 9 misalkan ya. Ternyata pas tanggal 10, hari ke-10 bersih, ke-11 bersih. Berarti ini pada bulan September ini anak normal, tidak istihadah lagi, tetapi apa? Haid. Kalau begitu gimana nih Teh? Aku kan pada hari kedua sampai hari ke-9 aku sudah sholat. Gimana? Tidak apa-apa.
aku kan sudah melaksanakan puasa loh dari tanggal 2 sampai tanggal 9, maka itu dikatakan batal puasanya, sehingga nanti wajib diqadha. Seperti itu, ya. Dan ini anak kalau misalkan haidnya sampai tanggal 9, maka pada tanggal 9 di sini wajib untuk melakukan mandi besar lagi yang kedua kalinya. Jadi kan ada dua kemungkinan, mungkin istihadhah pada bulan September, mungkin tidak istihadhah. Tetapi untuk hukumnya, anak hukumi saja dulu ini haidnya cukup 1 hari saja jika mau mengikuti qaul adhhar. Itu. Oh ternyata benar nih, bulan Septembernya ini anak istihadhah lagi 16 hari mengeluarkan darahnya. Maka udah bulan September, bulan apa? Bulan Oktober. Nah maka untuk bulan Oktobernya gimana nih? Kalau anak saya ini istihadhah lagi sampai pada tanggal 16, maka hukumnya mengikuti lagi seperti hukum pada bulan September. Ikuti lagi ini anak haidnya dihitung cukup 1 hari saja kalau mau mengikuti qaul adhhar, gitu ya. Aduh ini paham gak ya yang mendengarkan ya? Mudah-mudahan paham. Kalau misalkan agak kurang paham, mohon untuk diulang lagi videonya sampai paham. Jika masih tetap aja belum paham, bisa ditulis aja di kolom komentar ya. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa membacanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.